Untuk guideline dari positioning itu sebenarnya yang pertama kita perlu mencari definisi dari frame yang kompetitif. Reference-nya tuh apa gitu. Kita bisa dapat ini untuk mendefinisikan ini itu sebenarnya ada baiknya kalau kita bisa melibatkan konsumen juga. Nah, di sini kita perlu bisa memulai dengan menjelaskan sebenarnya pesaing itu ngapain aja. Dan ini bisa dapat dilakukan juga metodenya itu dengan menyampaikan manfaat kategori kita tuh apa. Membandingkan dengan contoh, kalau misalnya kayak tadi saya coba bandingin si Dirmi sama siapa namanya Skitifik, lalu juga bisa menggunakan deskripsi produk. Intinya kita harus bisa mendefinisikan gitu. Competitive frame-nya itu seperti apa. Lalu yang kedua itu adalah memilih point of difference-nya. Ada 3 pertimbangan utama untuk menentukan apakah atribut itu menjadi poin yang berbeda. Yang pertama, diinginkan. Diinginkannya tuh seperti apa? Lalu itu bisa dapat diwujudkan juga dan membedakan dengan kompetitor. Misalnya, kalau kita ngomongin kopi kenangan, teknologi dan preferensi halal, gitu kan positioningnya. Apakah itu diinginkan oleh customer kita? Kalau jawabannya ya, lanjutkan. Apakah dapat diwujudkan? Kalau jawabannya ya, boleh dilanjutkan. Apakah itu membedakan? Kalau jawabannya ya, boleh dilanjutkan. Nah, jadi ini kriteria yang penting dalam membangun strategi positioning yang efektif dan juga berkelanjutan. Lalu, gimana sih caranya establishing points of parity dan juga points of difference? Nah, ini menjadi tantangan yang menarik juga karena ini nanti kita perlu membangun hubungan yang dengan konsumen, terutama dengan pemikirannya mereka. Gimana caranya kita masukkan message-message yang udah kita buat itu ke dalam pikiran konsumen. Nah, di sini itu ada strategi, kita bisa bikin strategi kampanye pemasaran yang terpisah untuk atribut yang berbeda, dan kita bisa menghubungkan beberapa atribut tersebut. Dan kita bisa menggunakan straddle positioning atau posisi menyilang untuk menarik beberapa kategori. Nah, posisi yang menyilang ini sebenarnya em, itu kayak ada 2 hal yang kita lakukan, yang seperti yang tadi kita bikin. Nah, itu nanti tinggal taruh positioning kita di mana. Nanti kalian bisa masuk ke diagram positioning saya yang sebelumnya, itu bisa dibilang juga sebagai straddle positioning diagramnya. Seperti itu. Nah, disinilah nanti kita bisa lihat kira-kira seiring berjalannya waktu, kita bisa masuk ke peluang yang mana dan tantangan apa yang akan kita hadapi. Seperti itu. Nah, balik lagi, jika memungkinkan, tadi kita lagi bahas yang establishing points of parity dan points of difference. Gimana ya? Jika memungkinkan saat kalian bikin di sini, nah di sini, straddle positioning itu, ada point of difference-nya sama ada point of parity-nya gitu. Biar kompetitornya juga tetap bisa masuk dan diferensiasi kita juga bisa kelihatan menonjol gitu di straddle positioning ini. Tuh, jadi memang materi hari ini tuh cukup berkaitan satu sama lain. Nah, bisa apa aja sih Mbak
yang dilakukan juga nextnya itu kalian saat mau bikin positioning, kalian bisa melakukan kolaborasi. Contohnya ini ada Dermy Beauty X KFC. Waktu itu apa yang mau mereka sampaikan? Jadi mereka itu punya hashtag namanya Beauty Has No Gender, di mana waktu itu memang marketnya itu masih 70% wanita, di mana dia tuh mau ngedobrak stigma itu dengan bikin hashtag Beauty Has No Gender, sehingga kita berkolaborasi dengan KFC, di mana memang mayoritas pembeli KFC itu cowok, kayak gitu. Nah, lalu di sini itu ada juga contoh Rose All Day, di mana dia itu mau masuk ke kategori baru. Rose All Day itu mereka bermula dengan make up, lalu mau masuk ke skincare. Nah, di sini dia memutuskan untuk em, meluncurkan lini skincare mereka untuk memperluas market karena dia melakukan competitor mapping bahwa waktu saat COVID, itu banyak juga beberapa brand lokal beauty yang tadinya cuma produksi skin, sorry, kosmetik doang, itu juga jadi produksi ulang skincare. Di sini dia memanfaatkan celah point of parity-nya gitu. Dia mau tetap ikut align dengan yang kategori sama dengan dia, walaupun nanti saat output muncul produknya itu menjadi produk yang berbeda. Maksudnya baik kayak packaging wise atau apa namanya, ingredients-nya juga pasti berbeda. Tapi tren dari kategorinya itu dia coba ikutin dengan dia juga tetap mengeluarkan lini skincare. Kayak gitu. Nah, sampai tadi kira-kira apa ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Mbak. Jadi intinya itu tadi yang poin-poin itu adalah kesamaan dan perbedaan dari Betul ya. perbandingan brand tersebut ya. Betul. Oh, oke. Makasih, Mbak. Oke. Kira-kira apa? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau misalnya nggak ada, eh kita break dulu sampai jam 10. Nanti kita jam 10 ketemu lagi ya. Saya share link baru aja, karena mungkin ini linknya udah mau habis. Thank you.